Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deo Lorenza, NIM 069 dari Prodi Teknik Informatika 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Routing statik ini memiliki tujuan yaitu mengetahui cara kerja routing statik, menyimpulkan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, dasar teorinya dari simulasi atau praktek kali ini. Pengertian, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Untuk selanjutnya, ciri-ciri routing statik yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang dilakukan diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan besar. Untuk cara kerjanya, ini yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ini juga ada keuntungan menggunakan routing statik, kerugiannya juga ada. Selanjutnya kita masuk ke percobaan. Ini nanti kita akan membuat seperti ini di Cisco Packet Tracer. Ini sudah bisa dilihat dengan jelas, IP-nya juga sudah ada dengan jelas. Langkah percobaannya, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmark PC, gateway PC. Jadi ini sudah dicantumkan semuanya yang disetting apa aja. Ini langsung saja kita langsung masuk ke dalam simulasinya. Oke, kita kali ini sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini kita langsung jalankan simulasi yang pertama atau skenario yang pertama, yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2. Langsung kita simulasikan. Ini dari PC1 menuju router, lalu ke PC2, kembali ke router dan diterima kembali oleh PC1. Ini sudah berhasil, jadi kita langsung saja lanjut ke skenario yang berikutnya. Paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Lanjut dari PC1 ke PC3. Kita langsung jalankan. Ini pertama ke router, terus ke router yang kedua, ke PC3, lalu kembali lagi ke router yang kedua, router pertama, ke PC1. Ini sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan ke simulasi yang berikutnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu dari simbol PDU dari PC1 ke server 1. Langsung kita simulasikan menuju ke router 1, ke router 3, ke server 1, kembali lagi ke router 3, ke router 1, dan ke PC1. Ini sudah berhasil ya. Langsung saja kita lanjut ke skenario selanjutnya.
Selanjutnya yang keempat, Simple PDU dari PC1 ke server 2. Langsung saja kita simulasikan menuju ke router 1, menuju ke router 3, ke server 2, lalu dikembalikan ke router 3, router 1 dan PC1. Ini berhasil. Selanjutnya Simple PDU dari PC3 ke PC1. Langsung saja kita coba dari PC3 ke PC1, ke router 2, ke router 1, ke PC1, kembali lagi ke router 1, router 2, ke PC3. Ini sudah centang, artinya berhasil. Selanjutnya pesan Simple PDU dari PC3 ke PC2. Langsung saja dari PC3 ke PC yang kedua. Kita simulasikan ke router 2 terlebih dahulu, ke router 1 dan ke PC2. Kembali lagi ke router 1, router 2, PC3. Ini sudah berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Langsung saja kita simulasikan ke router 2, router 3, ke PC1, kembali lagi ke router 3, router 2, ke PC3 dan berhasil. Selanjutnya skenario yang berikutnya dari PC3 ke server 2. Langsung saja Simple PDU dari PC3 ke server yang kedua. Langsung kita simulasikan ke router 2, router 3, ke server 2, lalu dikembalikan melalui router yang ketiga, router 2, PC3 dan berhasil. Langsung saja kita langsung masuk ke skenario selanjutnya dari server 1 ke server 2. Langsung Simple PDU dari server 1 ke server 2. Kembali dari server 1 ke server 2. Langsung kita lanjutkan menuju router 3, lalu ke server 2. Kembalikan lagi ke router 3, ke server 1. Sudah berhasil. Lalu skenario selanjutnya dari server 1 ke PC1. Kita simulasikan melalui router 3, melalui router 1 ke PC1, kembali lagi ke router 1, router 3, ke server 1. Ini sudah berhasil. Selanjutnya ke skenario yang selanjutnya dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Langsung kita simulasikan menuju router 3, router 1, ke PC2. Kembali lagi ke router 1, ke router 3, ke server 1. Ini sudah berhasil. Selanjutnya skenarionya dari server 1 ke PC3. Langsung kita simulasikan menuju router 3, menuju router 2, menuju PC3. Lalu kembali lagi ke router 2, ke router 3, ke server 1. Ini sudah berhasil. Jadi semuanya simulasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembali ke mode real time, lalu mencoba melakukan tracking dengan arah poin 3, lalu
kita amati hasilnya. Masuk ke mode real time. Oke, untuk menggunakan cara tracer, langsung saja kita langsung masuk. Kan tadi simulasi yang pertama dari PC1 ke PC2, terus ke PC1 ke PC3, dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 2. Langsung dibuka PC1, dibuka terlebih dahulu. Kita menggunakan command prompt. Langsung saja, karena dari yang awal tadi dari PC1 ke PC2, langsung saja tracer terus IP PC2 192.168.1.65. langsung kita enter. Nah, ini ditunjukkan menggunakan tracer, yaitu dari PC1 melewati router yang pertama lalu ke PC2. Selanjutnya bisa kita coba dari PC1 ke PC3. Tracer IP PC3 192.168.253. Kita enter. Ini bisa dilihat hasilnya dari PC1 menuju router yang pertama, terus menuju router yang kedua, terus menuju PC yang ketiga. Selanjutnya, simulasi yang selanjutnya dari PC1 ke server 1. Bisa kita langsung sama, caranya tetap sama, tracer spasi IP dari server 1 33.33.33.1. langsung kita enter untuk mengetahuinya. Ya, ini sudah keluar hasilnya, bisa dilihat dari PC1 menuju router yang pertama, terus menuju router yang ketiga, terus langsung menuju router yang langsung setelah router ketiga langsung ke server 1. Selanjutnya untuk simulasinya dari PC1 ke server 2, langsung tracer IP server 2 yaitu 43.43.43.1. langsung saja kita cek hasilnya. Ini bisa kita lihat hasilnya dari PC1 menuju router yang pertama, terus menuju router yang ketiga, terus sampai ke server yang kedua. Untuk simulasi-simulasi selanjutnya bisa menggunakan cara yang sama, tinggal diulang-ulangi caranya. Sekian simulasi dari saya atau praktikum dari saya untuk routing statik. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.